Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, kembali di video ini kami akan memberikan tips dan ilmu pengetahuan. Nah, kali ini mengenai trotolan yang kurus, trotolan yang nyilet. Ya, dampaknya seperti apa? Tentu saja dia mudah sakit, nafsu makannya berkurang, dan daya tahan tubuhnya lemah, bisa berakibat fatal hingga kematian. Nah, jadi Sobat Kicau Mania, pertanyaan kalian itu ada hubungannya di video ini. Jadi kita akan memberikan ilmu yang nyata. Nah, di sini kita akan bicara tentang protein tinggi. Kali ini kita pakai pur ikan lele ditambah dengan ampas tahu. Atau bisa juga kita gunakan tahu yang masih segar, Sobat Kicau Mania, masih berbentuk kotak-kotak. Nah, itu boleh juga. Nah, selengkapnya akan kita jawab di dalam video ini mengenai pertanyaan-pertanyaan Sobat Kicau. Nah, namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silakan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan Sobat Kicau ya. Yang pertama ini pertanyaannya bagus, sudah kita bahas kemarin itu ya, mengenai kebersihan kandang. Jadi pertanyaannya adalah, Om, bagaimanakah pendapat Om untuk cuaca sekarang ini, musim cuaca ekstrim? Apakah banyak anakan murai batu yang sakit, tiba-tiba sakit dan mati? Nah, itu yang pertama, kita harus menjaga kebersihan kandang. Kedua, pola makannya. Nah, pola makannya harap disimak di sini dulu Sobat Kicau Mania ya, baru kalian nanti cek ke playlist video kami asupan-asupan lainnya. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua akan kita jawab, Om, protein yang tinggi seperti apa? Nah, kebetulan di video ini kita akan menampilkan cara pembuatan ya aplikasi protein tinggi bagus untuk pakan lolohan. Jadi kalian tidak perlu membeli pakan lolohan instan ya, kita bisa membuat sendiri. Nah, yang ketiga adalah, Om, bagaimanakah cara meloloh yang benar ya, asupannya, urutan pola makannya seperti apa, mulai dari jangkrik, kroto, dan lain-lain, atau pakan lolohan instan. Nah, sebenarnya pertanyaan ketiga ini sudah kita bahas 1 minggu yang lalu Sobat Kicau Mania ya, sudah kita bahas, sudah kita jabarkan satu persatu. Nah, jadi yang pertama itu pola makannya tetap jangkrik, kroto ya. Kalau untuk kita itu seperti itu aja, dicampur. Pagi-pagi itu pemberian jangkrik itu wajib untuk lolohan. Kemudian kalau kalian punya kroto ya diberikan kroto, dibarengin maksudnya. Nah, untuk porsi makannya ini kita ambil contoh. Misalkan kalian punya satu anakan murai batu yang sedang kalian loloh ya kan. Nah, pada saat nangkring itu pola makannya sudah kita robah, sudah kita ganti, kita tambah lebih mewah lagi. Misalnya selama ini kita pakainya hanya jangkrik ya. Nah, sekarang ini usia 12 hari di cuaca musim ekstrim, itu kita ada penambahan vitamin seperti pitacik untuk air minum. Nah, pitacik itu juga bisa kita celupkan untuk jangkrik dan kroto. Itu kroto yang besar kita pilih, itu telur yang besar itu kita celupkan, kita cocolkan ke air minum pitacik, baru kita loloh karena akan murai batu. Jadi tidak langsung Sobat Kicau Mania, pemberian minumnya juga sekitar 3 tetes air pitacik itu sebelum dia makan. Nah, untuk porsi satu anakan murai batu itu 3 jangkrik yang besar-besar itu cukup Sobat Kicau Mania. Kita ambil contoh aja, 3 jangkrik yang besar itu ya, kita patahkan kepalanya, kakinya, kita cocolkan dengan air minum pitacik, itu cukup 3 ya, 3 suap. Artinya 3 ekor jangkrik, paling banyak itu 5 untuk pagi-pagi. Sedangkan kalau untuk kroto cukuplah 2 suap saja, kalau kroto yang halus. Nah, kalau kroto yang telur yang besar itu kita ambil hanya 3, kita suap. Itu untuk porsi makan satu anakan murai batu. Kemudian diakhiri dengan minuman 3 tetes. Boleh kalian letakkan pakai tangan, boleh kalian cocolkan pakai sumpit juga. Masukkan ke mulutnya 3 tetes air pitacik sebagai air minum. Airnya juga air matang. Nah, kemudian untuk penggunaan pakan lolohan instan yang kita racik, yang kita buat ini, seperti pur ikan lele, kemudian ada penambahan tahu ya, ampas tahu. Nah, itu juga bagus di saat cuaca musim ekstrim. Nah, contohnya cuaca yang sangat panas, nah kemudian cuaca yang sangat dingin. Jadi burung ini tidak kondusif, fisiknya itu melemah dan nafsu makan berkurang. Nah, apabila kalau kita melihat gejalanya nyilet ya, sering dia duduk, kemudian melamun, kemudian sayapnya turun, sempoyongan, matanya sering mejam, kemudian badannya sedikit lesu, lemas, kurus. Nah, itu gejala nyilet, cepat-cepat kita pakai pola makan seperti ini. Nah, ini cara kami, kita cepat-cepat meraciknya dengan pur ikan lele karena kandungan proteinnya bagus dan kandungan air banyak pada ampas tahu. Jadi otomatis tubuhnya nanti akan gemuk dan cepat besar.
Nah, di sini juga tetap kita berikan kroto segar, kroto telur yang besar-besar itu. Kandungan airnya bagus untuk penggemukan apabila kita melihat anakan murai batu yang kurus, yang nyilet, matanya sering mejam, sempoyongan, sayapnya turun ya. Suka nangkring itu lama, nggak ada aktivitas yang dia lakukan, tidak lincah, maksudnya seperti itu. Nah, jadi itu pola makannya kalau untuk kondisi anakan murai batu yang lesu lemas biasanya terjadi pada saat perubahan cuaca ekstrim. Dari panas tiba-tiba hujan, atau benar-benar panas, siang hari itu panas, dehidrasi, kekurangan cairan membuatnya fisiknya semakin drop dan lemah. Nah, jadi banyak sekali yang kita andalkan untuk mengambil kandungan air seperti ampas tahu. Kemudian untuk kroto juga kita pakai. Kemudian jangkrik juga memakan asupan buah-buahan dan sayur-sayuran, itu juga bagus untuk kandungan air. Nah, anakan murai batu ini juga butuh pola makan yang sifatnya banyak kandungan air di saat cuaca musim panas agar tubuhnya tidak kekurangan cairan. Seperti itu sobat kicau mania. Jadi sering kita sampaikan bahwa pola makan ini tidak bisa disamakan. Kita atur juga sesuai dengan kondisi anakan murai batu yang kita rawat. Nah, tidak banyak yang tahu sobat kicau mania ya, khususnya untuk kalian yang baru belajar ternak burung murai batu. Pola makan seperti ini banyak yang tidak tahu. Rata-rata mereka pukul rata. Pola makan itu harus jangkrik, kroto, ulat ongkong. Apapun kondisi anakan murai batu tetap pola makannya seperti itu. Nah, itu salah sobat kicau mania. Kita harus baca juga situasi dan kondisi ya, fisiknya. Kita harus mempelajari dulu anakan murai batu ini apa kekurangannya. Kekurangan protein, kekurangan gizi, kekurangan kalsium ya, atau kekurangan cairan. Nah, kita cari pola makan yang mampu mengimbanginya. Nah, itulah pola makan yang tepat untuk anakan murai batu kita. Karena kondisi anakan murai batu tidak sama. Satu sarang menetas, ada yang kecil, ada yang gemuk, ada yang kurus. Yang kurus itu nanti cepat mati sobat kicau mania. Sudah kita alami ya. Bahkan kemarin sudah kita alami anakan murai batu yang kurus ini kekurangan cairan, dehidrasi, kepanasan di saat cuaca musim panas. Kita tidak punya kroto, terlambat. Nah, sedangkan kakak-kakaknya gemuk, sehat, hanya makai jangkrik saja, sudah cukup. Nah, seharusnya pada saat itu kita tambahkan kroto telur yang besar-besar selama 1-3 hari agar adiknya ini yang kurus tadi bisa kebagian dan dia bisa gemuk seperti itu, seperti kakak-kakaknya. Nah, untuk yang di hadapan kita ini kemarin 10 ya sudah kita panen, mati 2 sobat kicau mania lantaran sakit. Dan ada juga di belakang itu di kandang ada 2 ekor lolo induk juga mati semua karena kekurangan cairan. Pola makannya tidak cukup untuk pola makan, kandungan airnya kurang, lebih banyak ke jangkrik karena susah kita mendapatkan kroto. Akhirnya mati juga. Jadi poin 12 ekor yang tidak selamat itu 4 sobat kicau mania. Nah, yang selamat ini adalah 8 ekor, yaitu yang di hadapan kamera ini sobat kicau mania. Dan satunya di sini juga ada yang kurus seperti nyilet. Cepat-cepat kita lakukan pola makan, kita rubah pola makan, kandungan protein yang tinggi, gizi yang tinggi, protein yang cukup untuk anakan murai batu. Nah, di hadapan kalian ini terkualitas semua sobat kicau mania. Jadi untuk informasi pemesanan kalian bisa cek di WA kami, itu sudah ada kita lampirkan tertulis di info tentang channel. Jadi di YouTube itu ya, kita lihat profil itu ada info tentang channel. Nah, itu ada informasi kontak WA khusus untuk pemesanan saja, bukan ruang tanya jawab. Nah, WA kami 082372924449. Apabila kalian berminat untuk ngambil atau meminang trotolan kami yang terkualitas, maka kalian wajib transfer, inden booking transfer sejak sekarang. Ketika 2 bulan nanti baru kita kirim. Area kirim Jakarta, Jabodetabek, Jateng, Jatim, Jawa Barat, insya Allah juga kita bisa. Nah, seperti di konten kemarin kalian bisa cek pengiriman kami ke Bandung berhasil sampai dengan selamat, juga ke Jatim bisa lewat kereta ya di KI 8. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.